Baik, pagi hari ini kelompok satu ingin memaparkan perihal isu postmodern dalam konteks manajemen pemasaran. Lanjut Mas Asror. Emosi konsumen, terapkan komunikasi yang jujur, interaktif, dan beretika. Bagi akademisi, perlu memperluas riset postmodernisme dalam konteks budaya dan perilaku konsumen lokal. Bagi konsumen sendiri, jadilah kritis terhadap citra dan simbol merek agar tidak terjebak dalam manipulasi hiperrealitas. Izin bertanya. Boleh Pak Andri? Ya, terima kasih Pak Sarar. Menarik yang disampaikan presentasinya di bagian etika tadi itu. Mungkin sedikit pertanyaan dari kami. Ada dikatakan di situ bahwa aturan secara universal itu bagaimana sekarang yang sesuai dengan aturan universal terkait masalah etika pemasaran ini. Ini itu saja dulu. Terima kasih banyak Pak Sarar. Oke, terima kasih banyak Pak Andri. Pertanyaannya yang sangat bagus. Oke. Kelompok satu, sebenarnya memang di era postmodernitas ini etika menjadi salah satu concern ya, karena dengan berbagai macam bentuk cara pemasaran untuk memikat konsumen dengan berbagai cara, salah satunya yaitu menciptakan konsumerisme, kemudian fanatisme, dan juga elitisme biasanya ya. Kita fokus pada elitisme, fanatisme, konsumerisme yang berlebihan itu dibentuk oleh teknik-teknik pemasaran yang saat ini dilakukan. Etika menjadi sebuah concern karena itu banyak sekali berpengaruh negatif sebenarnya terhadap konsumen, di mana secara tidak sadar kadang konsumen itu diajak, kalau kita mengenal saat ini istilahnya itu FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan ibaratnya. Padahal sebenarnya konsumen itu tidak butuh barang sehingga tidak perlu dia contoh karena kemudahan pembayaran nih, akhirnya dia membeli barang itu dengan berhutang seperti itu, sehingga saat ini kan marak ya pinjol-pinjol itu ya. Nah itu kan sebenarnya dipacu oleh banyak sekali teknik pemasaran dari produk-produk tertentu yang memang mereka pengen eksis dan ingin meningkatkan lagi keinginan konsumen untuk membeli, ibaratnya seperti itu. Nah itulah biasanya lebih ke konsumerisme yang berlebihan, kemudian elitisme. Jadi mereka seperti kalau kamu tidak membeli barang ini, kamu nggak bisa masuk ke lingkungan sosial tertentu. Nah, contoh misalkan nih, kalau di anak-anak SMA pengguna iPhone, pengguna Android seperti itu ya, sehingga itu menciptakan orang-orang itu berbondong-bondong untuk membeli. Nah, isu etika ini sebenarnya menjadi concern produk itu sendiri sih. Ketika dia sudah mencapai level diterima oleh masyarakat, harusnya itu mulai dibangun kesadaran bahwa apapun yang kita miliki, yang kita butuhkan itu disesuaikan. Nah itu kan jarang sekali merek yang mengangkat etika itu untuk menyadarkan kembali lah konsumen ke jalan yang sesuai lah ibaratnya. Tapi karena itu berpengaruh terhadap penjualan mereka, maka itu jarang dilakukan seperti itu. Nah saat ini udah mulai muncul nih contoh produk-produk kecantikan. Dia banyak memakai model-model dengan kulit berwarna. Karena padahal kecantikan itu mengutamakan, kalau di Indonesia itu putih itu lebih cantik. Tapi saat ini banyak sekali karena mereka menganggap kulit yang sehat
itu lebih cantik daripada kulit yang sekedar putih. Nah, itu sudah mulai banyak itu etika sosial yang diangkat dalam pemasaran. Nah, itu sebenarnya belum ada aturan yang lebih mengikat kepada suatu kampanye produk sih, kecuali produk itu memang sadar untuk membedakan atau eksistensi di masyarakat dengan mengangkat isu-isu etika dan sosial. Itu sih menurut kami, Mas Andri. Mungkin boleh ditambahin kalau ada, Pak Adi. Cukup, Mas Asror. Cukup. Izin Mas Asror, menarik luar biasa penjelasannya Mas Asror. Menyikapi dari pertanyaan kami secara intens, artinya secara gamblang Mas Asrul jelaskan tadi terkait masalah hal-hal yang melanggar etika ini. Itu tadi ada dibahas di situ bahwa dibentuk di benak konsumen sebagai fanatisme terkait masalah produk tersebut, elit itu ya, FOMO, takut ketinggalan. Itu juga berkaitan di dalam penjelasan presentasi makalahnya tadi yang menyinggung masalah dibangunnya suatu komunitas, artinya rasa terbangun kepada konsumen bahwa ketika mereka memiliki maka mereka ikut andil dalam suatu tren. Itu tadi kan dibahas di bagian di anunya tadi, itu berkaitan dengan dijelaskan dengan ini. Kemudian memanipulasi juga itu salah satu kan pelanggaran dari etika itu sendiri untuk meningkatkan produk. Nah, namun belum kami temukan di sini. Hampir tadi saya kira bahwa di ketika penjelasannya Mas Arsul mengenai masalah produk kecantikan ini akan memberikan contoh terkait masalah terkait etika ini seperti apa, tapi mungkin dari kami belum dapat, Mas Arsul. Tapi penjelasannya luar biasa. Kami betul-betul mengapresiasi itu penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Arsul. Terima kasih Mas. Selanjutnya ada yang lain teman-teman? Izin Mas Asrul, mungkin belum tidak dipaham dari yang saya maksudnya, saya kembalikan bahwa tadi kami mengapresiasi dari penjelasan terkait yang disampaikan oleh Mas Asrul. Namun dari kami, apakah ada kira-kira seyogianya contoh yang mampu memberikan kami pemahaman terkait seperti apa ini etika yang harus dibangun, atau contoh-contoh relevan atau sejarah maksudnya. Belum terlalu kami paham. Ya, makasih Mas Andri. Ya, Mas Asrul nanti tambahin ya Mas Asrul. Ya, jadi kalau Mas Andri kita coba nanti kalau mohon juga ya. Yang pertama hal yang melanggar etika produk itu ya Mas Andri ya. Izin Pak Adi, ini kan yang istilahnya sudah gamblang tadi dijelaskan Mas Asrul terkait masalah hal-hal yang melanggar. Namun kira-kira ini kan yang kami pertanyakan bahwa seperti apa sekarang yang aturan universal terkait masalah etika yang berlaku sekarang. Nah, yang dijelaskan secara gamblang tadi itu masalah yang pelanggaran-pelanggaran ini. Kira-kira apa sekarang yang memberikan kami contoh yang beretika begitu. Ya. Oke. Pertama yang beretika, produk yang beretika, mungkin pertama pahami kebutuhan konsumen ya Pak Mas Andri. Jadi pahami kebutuhan konsumen supaya produk itu benar-benar menjawab masalah pelanggan. Jadi pertama pahami kebutuhan konsumen agar produk itu benar-benar menjawab kebutuhan pelanggan. Caranya gimana? Pertama mungkin survei dilakukan, kemudian setelah survei ada analisis, ada feedbacknya ya dari yang survei kita lakukan itu apa atas keluhan pelanggannya. Terus kemudian selain itu mungkin contohnya bisa juga tren pasar itu sekarang trennya gimana sih? Kalau sekarang ada tren pasar mungkin kebutuhan mobil itu sekarang ada sebagian sudah menggeser mobil listrik gitu ya, semakin besar harganya murah, terus kemudian pajaknya murah. Nah itu disurvei dulu kebutuhannya apa ataupun feedback dari keluhan pelanggan. Kemudian tentunya kualitasnya ditingkatkan, kualitas produk itu, kualitas dan keamanan produk ditingkatkan untuk tujuannya untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas konsumen. Jadi kualitasnya ditingkatkan atas feedback tadi, atas masukan tadi, mungkin kualitas dan keamanan produknya
ditingkatkan seperti bahan bakunya, standar produksinya, QC-nya, quality control-nya itu kita kita jaga. Terus kemudian etika dan tanggung jawab sosial, TJSL-nya, terapkan etika dan tanggung jawab sosial, itu maksudnya TJSL-nya membangun citra positif. Bagaimana produk itu membangun citra positif, bahan baku yang digunakan itu berkelanjutan, terus kemudian limbah dan produksinya itu, kalau kemarin kita sama-sama baca Mas Andri, di Banten itu sungai itu kena radioaktif ya, atas produk apa itu kan masyarakat ada yang terpapar. Nah itu yang mungkin salah satu limbah dan solusinya seperti apa. Kemudian untuk meningkatkan citranya ya perbaiki komunikasi ke pelanggannya, ke konsumennya, agar konsumen menjadi percaya. Mungkin itu dari saya, Mas Asror. Kalau mau ditambahkan silakan Mas Asror, mudah-mudahan menjawab. Oke. Jadi sebenarnya luas sekali Mas Andri Karnas untuk aturan etika dalam pemasaran postmodernitas ya. Tadi sudah disebutkan sama Pak Adi bahwa unsur TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, itu menjadi standar global dari setiap perusahaan. Nah, ini yang mungkin perlu kita gali dalam pemahaman kita terhadap suatu produk atau kampanye suatu produk. Contoh nih, dalam tadi yang saya contohkan sedikit tentang dunia industri kecantikan lah, yang paling mudah ya. Industri kecantikan di mana dulu standar di Indonesia itu kulit putih itu adalah cantik. Sehingga dunia kecantikan berlomba-lomba memiliki produk untuk pemutih kulit. Padahal sebenarnya mulai ada saat ini campaign di mana kulit yang cantik itu bukan yang putih, tapi kulit yang sehat. Nah, itu kan artinya menembus batas standar yang dulu sudah terpakem. Nah, itu produk-produk yang mulai campaign seperti itu sebenarnya berpijak pada isu-isu sosial. Bagaimana untuk mereka yang berkulit gelap, apakah nanti merasa terus terpinggirkan oleh kampanye produk kecantikan tersebut. Nah, etika itu yang belum ada aturan baku selama ini di pemerintah maupun regulator lah ibaratnya seperti itu. Sehingga memang etika tersebut berlaku pada secara tidak langsung di komunitas-komunitas industri tersebut. Jadi misalkan nih asosiasi produsen kecantikan, mereka akan memberikan guidance pada anggotanya, contoh tidak hanya melulu campaign kulit putih ibaratnya seperti itu, atau pemakaian model dengan kulit putih ibaratnya seperti itu. Nah itu biasanya diciptakan oleh komunitas seperti itu untuk etikanya. Contoh kalau kita tahu kampanye lingkungan, pemerintah saat ini mungkin hanya yang berkaitan dengan hukum, tapi ketika yang berkaitan dengan percobaan, contoh balik lagi ke produk kecantikan tadi, penggunaan binatang, itu sama sekali belum ada undang-undangnya, tapi kampanye di komunitas produsen kecantikan pun biasanya tuh bebas pemakaian binatang sebagai uji coba. Karena itu biasanya ada tuh di produk-produknya. Sehingga etika aturan pemasaran itu dikembalikan lagi ke komunitas atau asosiasi di industri yang terkait. Ibaratnya seperti itu. Untuk regulatornya saat ini belum ada lah ibaratnya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Adi dengan Pak Asror, sangat memuaskan jawaban. Cuma ini Pak, saya cuma mempertegas sedikit yang terkait masalah di bagian penjelasan di bagian akhir tadi yang terkait binatang, yang itu sebagai contoh atau bahan bakunya, karena tadi kan perlu diluruskan di sini Pak. Kalau misalkan Pak Asror tadi mengatakan bahwa belum ada aturan atau regulasi yang mengatur terkait masalah penggunaan, kalau misalkan berkaitan masalah bahan dari binatang, bukan bahan, bukan tapi bahan, uji coba. Uji coba. Oh ya, siap. Kalau misalnya, saya cuma ingin menambahkan sedikit Pak, kalau misalkan bahan baku dari binatang itu ada aturan yang melarang sebenarnya itu. Contoh misalkan terkait masalah produk penerbitan label halal itu kan
sangat dilarang ketika menggunakan bulu-buluan atau yang dari binatang itu. Terima kasih banyak Pak Asror Padi dan kelompok 1 ya. Sama-sama. Disampaikan oleh kelompok 1 sangat informatif dan tentu dapat menambah pemahaman bagi kita pada pagi hari ini. Jadi pertanyaan saya itu, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Sayyidi, perwakilan dari kelompok 4. Jadi langsung saja saya ingin bertanya terkait materi dari kelompok 1 mengenai strategi pemasaran postmodern. Nah, seperti penjelasan dari kelompok 1, di mana kita mengetahui konsumen postmodern itu sangat skeptis terhadap iklan resmi. Mereka itu lebih percaya omongan influencer atau review sesama konsumen. Jadi menurut dari kelompok pemateri, strategi komunikasi kita itu seharusnya itu seperti apa atau bagaimana? Apakah kita harus stop membuat iklan yang mahal dan ganti fokus kita itu dengan membiayai tenaga influencer agar dapat menangkap konsumen yang ada, agar kita berharap influencer itu yang bercerita atau mereview itu terhadap produk kita agar dapat menangkap itu tadi konsumen yang sangat skeptis pada hal ini. Saya ditangkap pertanyaan saya, Pak Asror? Bisa, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mas Anugrah. Memang strategi pemasaran postmodern ini dikatakan itu beyond the limit lah ibaratnya ya. Sehingga banyak sekali kreativitas dan juga cara-cara yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah branding atau meningkatkan kapasitas sebuah branding itu sendiri. Nah, kalau menurut saya strateginya itu tergantung dari pola konsumen yang ada di sekitar atau di lokasi marketnya lah ibaratnya. Kita tahu kalau di Indonesia ini orang Indonesia itu sentimental. Contoh ya, tadi kembali lagi ke etika. Contoh, kita sering lihat itu, contoh seperti influencer, itu kan sebenarnya menjual diri mereka sendiri ya. Influencer, kalau yang sering kita lihat, ada mereka yang memang seorang artis atau bukan artis. Contoh ketika ada permasalahan individu, dia dibully atau rumah tangganya bermasalah yang mengundang empati seluruh Indonesia. Banyak itu yang memanfaatkan itu untuk membangun personal branding sehingga dia bisa menjual dirinya dengan endorse, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita tahu masyarakat Indonesia sangat sentimental terhadap hal-hal sosial. Nah, itu salah satu strateginya ibaratnya. Jadi dengan memanfaatkan sentimentalnya orang Indonesia, empatinya orang Indonesia, dia membranding dirinya sehingga dia bisa mendapatkan follower lah ibaratnya. Sehingga ketika dia mampu menjual dirinya untuk sebuah brand atau untuk apa itu bisa laku lah ibaratnya. Jadi memang strateginya memang yang pertama menurut kami kita harus tahu kondisi sebuah market atau calon market kita seperti apa, baru kita bisa menentukan strategi pemasarannya seperti apa, seperti itu. Sehingga seperti yang bentuk-bentuk postmodernitas tadi, kita membangun elitisme, fanatisme, kemudian konsumerisme, itu dengan mudah dibuat. Kita tahu kalau fanbase artis itu sangat K-pop lah ibaratnya. Fanbase-nya sangat kuat di Indonesia, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh postmodern yang dibentuk dengan fanbase dari produk budaya yang bisa dijual mereka ke Indonesia.
Nah itu salah menurut kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Adi. Ya, Mas Asror, sebenarnya sudah sama. Kalau mau contoh yang ini kadang nggak tahu ya Mas Adrian, seperti Raffi Ahmad itu kan sebenarnya dia jual iklan tuh ya, tapi iklannya nggak kelihatan ceritanya dulu yang dia buat, tapi sebenarnya dia jualan iklan anaknya, keluarganya, dia kehidupannya sehari-hari, nanti mungkin di ujung-ujung itu baru ada iklannya. Jadi memang ciri-ciri yang postmodern itu konsumen itu kreator, terus kemudian dia iklan itu cerita lebih penting lah daripada iklan. Vicky Naki gitu ya, kalau umpamanya teman-teman ngikutin Raffi Ahmad itu kan lebih kepada mereka menjual dalam tanda kutip kehidupan pribadi, sebenarnya ujungnya sana nanti umpamanya ada iklan apa, iklan sabun cuci, apa iklan pengharum pakaian dan sebagainya. Itu sih mungkin Mas Andri, tambahan dari saya. Dari Pak Anugrah Pak, bukan dari kami. Pak Anugrah. Ada lagi dari Mbak Pak Anugrah. Mohon maaf Pak Andri. Mbak Rahmi mungkin mau menambahkan. Silakan Mbak Rahmi. Baik, maaf Prof, sebelumnya saya off cam Prof, soalnya di sini jaringannya jelek. Ya mungkin sama dengan yang disebutkan tadi sama Pak Adi dengan Mas Asror, tentunya itu yang melalui produk itu inovasi dan diferensi produk. Jadi kayak contohnya itu seperti influencer yang kayak contohnya artis-artis itu kayak V-nya ya dia promosi kayak kosmetik begitu Prof. Jadi kalau dia yang promosi terus itu kan dasarnya memang artisnya cantik. Jadi para konsumen itu pasti ini Prof membeli produk tersebut karena melihat yang promosikan, karena ingin supaya wajah mereka cantik seperti yang mempromosikan. Begitu Prof. Terima kasih Prof. Siapa ini yang bicara? Tolong Ministeri Prof. aktifkan semua ininya, aktifkan monitornya. Ya, saya oke Prof. Soalnya ini Prof perangkatnya tidak bisa Prof. Ya maaf Prof. Susah sinyal Prof Ibu Rahmi ini. Jadi kalau dinyalain dia nggak bisa ngomong. Oh gitu ya. Tolong ketua tingkat di foto ya, yang hadir. Oke, silakan lanjut. Masih ada? Bisa kami tambahkan lagi Pak? Silakan. Menarik dari yang dipertanyakan tadi oleh Pak Anugrah dan yang dijawabkan oleh Pak Asror, Pak Adi, dan Ibu Rahmi, ini artinya sedikit yang kami pahami terkait masalah pola-pola dari periklanan itu, artinya bahwa memang itu kan salah satu dari kriteria itu. Artinya ada kan yang diantara misalkan ada 4 unsur, contoh misalkan menggunakan bahasa atau yang lagi tren itu, kemudian gunakan seseorang yang supaya bisa dipercaya. Contohnya yang tadi dijelaskan bahwa yang dibahas diangkat di sini bahwa produk kecantikan, dan sebagai ikon atau figurnya di situ adalah artis, seperti yang dikatakan tadi Bu Rahmi ini, bahwa pada dasarnya memang artis sudah cantik, jadi tinggal dipoles-poles. Artinya akan terbentuk rasa kepercayaan dari konsumen. Contoh misalkan iklan Pepsodent atau iklan pasta gigi. Nah, yang mempromosikan di situ adalah dokter gigi itu sendiri. Itu kan bagian-bagian daripada periklanan itu sendiri. Nah, ketika misalkan hal-hal seperti itu kita sudah gamblang, istilahnya sudah sesuai konsep yang kita bahas ini, kira-kira Pak, kalau misalkan kami lanjut pertanyaan untuk mengembangkan diskusi, ini kan mulai dari semester 1 itu kita dilatih untuk membahas masalah pemasaran marketing Islam. Contoh Prof. Salim Basalama yang membuat buku untuk kita bahas dan kita boleh itu hari bahwa marketing Islam itu seperti apa untuk
mencakup, karena kan Islam rahmatan adalah background daripada Nabi kita Muhammad itu kan juga salah satu pedagang ya. Kira-kira bagaimana pola Islam Oke, Pak. menyikapi ini periklanan atau ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya lagi ini ya, 5 menit untuk Oke. baru dijelaskan. Terima kasih Mas Andri. Jadi memang kalau dikembalikan lagi ke ideologi antara marketing dengan ideologi, sebenarnya masih bisa sejalan, asalkan memang tujuannya memang untuk kebaikan kan itanya, kebaikan bersama atau rahmatan lil alamin lah ibaratnya seperti itu. Jadi bentuk iklan sendiri itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah untuk menggambarkan produk tersebut dan kegunaan produk tersebut ibaratnya. Cuma caranya bermacam-macam. Nah, bagaimana tinggal pelakunya itu mempromosikan produknya secara jujur, ibaratnya seperti itu. Kalau dalam Islam kan kita tidak boleh melebihi, mengurangi, ataupun membohongi lah, ibaratnya seperti itu. Sebuah produk harus dijual secara jujur, baik harga maupun kualitas atau khasiatnya lah, ibaratnya seperti itu. Jadi memang kalau postmodern marketing dihubungkan dengan ideologi, itu menjadi sebuah hal yang bagus nantinya, karena tadi ya etika dan juga aturan tidak tertulis lah, itu bisa menjadi rambu-rambu seorang pelaku pemasar untuk dapat memasarkan dengan baik produknya. Konsumen yang tertarik juga tidak merasa rugi, ibaratnya seperti itu. Mungkin itu dari kami. Pak Adi mau nambahin? Cukup Mas Asror. Oke, terima kasih. Sekian Prof. Ratna Dewi dari kelompok 1. Perlu ditambahkan? Oke. Baik. Kelompok 1 ya. Menyimak apa yang dipresentasikan. Silakan ditayangkan PowerPoint-nya Pak juga. Saya kira banyak menarik ya. 2 penanya tapi kayaknya banyak yang menjadi dasar. Yang pertama dulu ya, berkaitan dengan etika pemasaran. Yang ada hubungannya pertanyaannya Pak siapa yang terakhir? Pak Andri ya. Ya, yang berkaitan dengan Islam ya. Tadi sudah banyak juga dijawab oleh Pak Armstrong ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa etika pemasaran itu yang tentu merupakan prinsip yang mengatur pemasaran dan bertanggung jawab dan adil. Nah, dengan demikian maka ada beberapa hal yang menjadi dasar di dalam prinsip etika pemasaran. Ini juga terkait dengan yang ada atau di dalam syariat Islam. Yang pertama adalah kejujuran. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Asror. Iya, bahwa sebenarnya ya di dalam kita memasarkan produk dan jasa yang kita buat itu harus jujur. Ya. Ya, sebagaimana kan dalam Islam juga bahwa apa yang kita sampaikan itu harus kita jujur ya. Namun saya tidak tahu di ayat berapa yang kita bisa ini. Silakan dicari itu ayat yang terkait tentang kejujuran. Ya, yang artinya bahwa pemasar harus jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Jadi dikasih tahu bahwa begini loh barangnya. Ya, bahwa bukan lain yang kita omong,
lain yang kita tampilkan, atau yang kita tampilkan ternyata tidak sesuai dengan fisiknya. Nah, itu yang banyak yang kita temukan di pemasaran melalui penjualan digital. Ya, mungkin kita bisa lihat, dan terserang saya juga sering kebablasan, ya, apa yang ditayangkan di Instagram atau di Facebook dan lain sebagainya, namun tidak sesuai dengan fisik dari barang yang diberikan, atau jasa misalnya, ya, ketika kita bisa beli jasa, ya, jadi seperti itu. Ya, jadi di situ kan tentu ya sudah bergeser dari kejujuran, ya, tentu sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Kemudian ya transparansi, harus transparan, harus jelas. Kalau dia makanan itu harus dia punya jelas, dia punya bahan-bahan yang digunakan, ya. Harus jelas di situ bahwa oh, ini makanannya terbuat dari minyak ini, sehingga tadi sudah disinggung juga berkaitan dengan persoalan label halal, ya. Jadi pertamanya di makanan misalnya, jadi komposisi, ya, komposisi makanan itu harus kan jelas. Misalnya makanan ini terbuat dari tepung, terbuat dari bumbu masako, berbuat dari gula dan lain sebagainya, harus jelas di situ. Sehingga barangkali ya kalau orang yang penyakit gula misalnya, karena dia banyak mengandung gula, maka dia tentu misalnya tidak mengkonsumsi. Kemudian ya misalnya juga dengan kalau orang kolesterol, oh makanan ini banyak mengandung lemak misalnya, sehingga kita tidak mengkonsumsinya, ya. Jadi itu ketransparannya. Begitu juga misalnya kalau dia dari fashionnya transparan, dia harus menyampaikan bahwa oh bahannya ini dari linen, bahannya ini dari katun, bahannya dari ini dan lain sebagainya. Itu juga misalnya dari sepatu, misalnya sepatu tas, bahannya ini terbuat dari kulit sapi kah, kulit apa dan lain sebagainya. Ya kalau dia bilang kulit babi ya harus jelas, karena jangan-jangan kalau dari kulit babi itu ya berarti kita tidak halal mengkonsumsi atau memakai. Begitu juga misalnya kalau dari makanan, kalau ada minyak-minyaknya di situ ya, kalau dia pakai minyak babi ya harus itu dinampakkan. Jadi jangan makanan, resto juga kan harus menyampaikan di situ, ya. Makanya kan sekarang peraturan pemerintah untuk 2026 kalau tidak salah itu ya sudah harus semua berlabel halal, ya, utamanya rumah-rumah makan. Ya, tentu juga di sini ada persoalan keadilan. Ya. Pemasar harus adil dan tidak mendiskriminatif terhadap konsumen. Jadi, ketika misalnya konsumen mengkonsumsi, ya, dan ada umpan baliknya, itu harus kita menerima. Jangan kita menganggap konsumen itu adalah yang salah atau lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang keempat ada privasi. Privasi ini yang tentu terkait bagaimana pemasar harus menghormati konsumen dan tidak menggunakan data pribadi tanpa izin. Jadi tadi kalau orang menggunakan konten-konten dengan menggunakan influencer, ya, dengan menggunakan artis, itu harus digunakan, harus jelas data pribadinya, ya, harus kita ketahui, atau jangan kita caplos-caplos saja misalnya artis A langsung kita tayangkan. Itu harus kita seizin melalui mereka. Kemudian yang kelima, tanggung jawab, ya. Pemasar harus bertanggung jawab atas produk atau jasa yang ditawarkan. Ya, jangan kita hanya melempar saja.
Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi kalau sama tadi yang diinfokan, yang disampaikan oleh penyaji, bahwa misalnya kalau dulu itu kaum wanita hanya ingin kecantikan untuk misalnya kosmetik untuk pemutih ya, yang misalnya banyak yang lalu yang bermasalah ini, maka Anda sebagai pemasar harus bertanggung jawab. Ada orang yang punya muka yang alergi dan lain sebagainya ya. Jadi dengan perkembangan, dengan pasca modern ini perubahan pemasaran modern, itu bukan hanya kita dari fungsi pemutihnya saja, tetapi bagaimana dengan kalau orang memakai kosmetik itu kelihatan lebih cerah, ya, kelihatan lebih segar dan lain sebagainya, ya. Itu yang, ya. Kenapa ini sebenarnya manfaatnya ketika pemasar itu harus punya etika. Apa-apa yang paparkan tadi sampaikan, ya ujung-ujungnya kan tadi juga sudah disampaikan oleh penyanyi, ya tentu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kepercayaan konsumen, ya, karena kalau tidak tertera apa yang kita lakukan tadi, ya konsumen sudah tidak percaya, ya, katanya barangnya bagus, ya, yang dia tayangkan ini ternyata ketika sampai kan tidak bagus, sehingga kita tidak percaya lagi mau pesan produknya yang seperti itu, ya. Ya, tentu kalau di dalam memasarkannya tadi yang kita beretika yang kita lakukan, tentu akan memberikan yang kedua ini adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Tentu dengan karena kepercayaan daripada konsumen, maka perusahaan itu akan lebih meningkat atau mendapat reputasi, ya, sehingga orang bisa loyal untuk beli produk yang bersangkutan. Ya, kemudian ya tentu dengan manfaat etika pemasaran, ya mengurangi risiko. Karena ketika apa yang tadi dilakukan, misalnya beberapa hal yang lalu, ya, yang utamanya ini yang banyak ini adalah kosmetik, sehingga mereka terjerat dengan hukum. Karena banyak, siapa lagi yang distributornya yang ada di Makassar ini yang terjerat dengan hukum, ya dengan demikian maka lakukanlah etika itu sehingga Anda bisa meminimalisasi persoalan risiko hukum. Karena tentu apa yang dirasakan konsumen akan berbalik, ya. Jadi seperti dicontohkan tadi, ya, persoalan kosmetik. Kalau banyak orang yang bukan tambah cantik, tapi mukanya tambah rusak, ya, sehingga Anda berhubungan dengan hukum. Ya, dicek, ternyata bahan-bahan yang digunakan itu ya yang bisa atau yang merusak kulit, sehingga ya Anda berhubunganlah dengan hukum. Nah, sebelumnya saya jawab yang kedua. Jadi pada prinsipnya bahwa isu-isu pemasaran ini utamanya terkait dengan konsep pasca pemasaran modern, ya, atau pasca modern, itu tentu dengan terkaitnya antara pemasaran tradisional dan pemasaran modern, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua saya menambahkan apa tadi? Hiperrealitas. Ada, ya, ada tadi. Jadi fitur utama dalam pemasaran pasca modern itu
ya ada namanya hiperrealitas, kalau tidak salah ada tadi singgung kalau tidak salah ya, yaitu pengaburan garis antara yang realitas dan fantastis. Jadi tentu ini yang betul-betul, jadi misalnya kita membayar, misalnya ya kita makan di sebuah restoran, kita bayar dengan ya betul-betul realitas nyata dan pantas kita bayar semahal itu karena makanannya yang kita nikmati dan suasananya, ya. Jadi kalau dulu itu yang tentu yang menjadi di dalam pemasaran pasta modern. Ya, Anda ke suatu restoran, Anda makan, pesan makanan dengan harganya yang tentu sesuai dengan disajikan. Mulai dari pelayanannya, makanannya yang memang pantas kita bayar mahal, terus pelayannya, dan suasana daripada resto itu. Ya, mungkin kita bisa bandingkan. Ya, kalau kita masuk dalam satu restoran, ya inilah yang tentu yang menjadi dasar atau fitur utamanya di dalam pasca modern ini, ya, pemasaran modern. Jadi yang nampaknya ya, jadi kan kadang kita membayar mahal. Satu porsi misalnya kita sampai membayar 250.000. Iya, pantas kita bayar seperti itu karena kenyataan realitanya yang ada bahwa makanan itu yang disuguhkan kualitasnya bagus, nikmat rasanya, dan dilayani misalnya dengan pelayan dan ditambah dengan suasananya. Makanya ketika kita masuk di resto seperti itu, kalau kita bayar ada, setelah kita bayar pajak itu ada tambahan dari, tidak salah berapa, 10% juga dari pembayaran kita itu ada tambahannya pelayanan servis. Nah, itu yang tentunya ini yang menjadi dasar di hiperrealistis. Ada di bahas itu ya, kita makan ke restoran ini, nah, itu ada. Ya kalau dulu kan tidak ada, ya mungkin kita hanya makan terus bayar pajak, ya udah oke. Kedua, fragmentasi, pemecahan kategori dari hierarki ini. Tradisional yang mengarah ke pasar yang ceruk, yang lebih spesifik, ya. Jadi subjektivitas, pengakuan bahwa pengalaman dan interpretasi, ya kita akan banyak menilainya. Tadi juga kalau tidak salah ya sudah disinggung oleh penyaji, subjektivitas atas penilaian daripada satu produk atau jasa. Bagaimana ini yang berkaitan dengan strategi fragmentasi pasar ya. Tadi juga penyaji sudah menyampaikan. Namun ada beberapa hal yang saya tambahkan ya. Yaitu ada beberapa dari pemasar postmodern ini yang perlu kita pertimbangkan ya. Namun sebelumnya ada yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang berkaitan dengan pemasaran postmodern ini, sebagaimana yang dikemukakan sebelum saya ini Michael Porter mengatakan bahwa ini kan seorang ahli strategi yang memfokus pada keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing. Jadi kalau kita baca bukunya yang memberikan, kalau tidak salah ada beberapa poin ya tentang di strategi yang berkaitan dengan dia ahli strategi, keunggulan kompetitif yang mendalam, dan jadi dikatakan bahwa ketika kita di dalam bersaing, maka perlu kita menganalisis yang cermat terhadap faktor ya
seperti produk, diferensiasi produk, dan fokus pada segmen pasar yang tepat. Jadi ini konsep yang dikemukakan oleh Michael Porter, ya. Kemudian Al Ries juga dan Jetor katakan bahwa dia seorang pakar pemasaran kontemporer, menyarankan untuk membangun citra merek yang unik dan menjadi pionir pada segmen pasar tertentu. Jadi bagaimana kita membangun ini atau merek kita, citra merek ini yang unik, ya, dan menjadi pionir pada segmen pasar lainnya. Begitu pula pada Kotler. Kotler itu menyarankan bagaimana kita dalam pemasaran ini yang tentunya memberikan kepuasan dan kenyamanan dari para konsumen. Bisa dicek kembali, ya. Kemudian dari hal tersebut di situ dapat dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan strategi pemasaran dari postmodern, ya. Yang pertama yaitu mengikuti fragmentasi pasar, ya. Yaitu yang perlu mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar yang spesifik dan unik. Ya, jadi sama tadi, ya, penjabarannya Jeff. Ya, jadi kita klasifikasi nih. Jadi katanya bahwa perlu kita identifikasi, ya, dan target segmen pasar yang spesifik dan unik. Ya. Jadi kira-kira misalnya kita itu mau mengembangkan daripada model ini, maka perlu kita mensegmennya, ya. Tentu mungkin lebih fokus, dan kita memberikan sesuatu yang spesifik atau yang unik sehingga orang bisa menarik. Banyak sekarang, ya, yang yang membuat usaha seperti ini. Misalnya ini kan kafe, kopi, dan lain sebagainya ini sudah banyak, ya, banyak berkembang, banyak ini, sehingga ada kafe yang memberikan atau yang membuat produknya spesifik yang mungkin bisa kita, yang artinya tidak semua kafe menjual itu. Misalnya melihat pasarnya yang spesifik, pasar lansia misalnya, ya, yang sudah berumur 50 tahunan, yang tentunya ingin juga atau sering-sering juga ke kafe karena ya mungkin ya salah satu tempat refreshing dengan keluarga dan lain sebagainya. Sehingga ada kafe itu menyiapkan minuman yang dari Rempang, ya, minuman dari berbagai bahan baku alamiah, ya, yang mungkin orang mau suka minum yang biar lebih sehat, ya, dengan berbagai misalnya dari bahan dari kayu manis, dari serai, ya, lengkuas, ya, bisa kita temukan ada beberapa, ya. Jadi tentu ini yang dia ini karena melihat pasar sehingga dia membuat lain daripada yang lain, ya, bahwa tidak semua yang masuk di situ adalah hanya kopinya saja dengan berbagai jenis, tapi ada juga yang dia siapin, ya. Dan saya pernah baca melihat di Instagram di ini anak SMP kalau tidak salah di Jakarta, ya, dia membuka kafe seperti itu yang berbagai minuman-minuman yang dari bahan-bahan tradisional, ya, yang dia olah sehingga kalau tidak salah sudah 2 dia punya tempat untuk membuat seperti itu. Jadi ini yang dimaksudkan, ya. Jadi kita membuat. Jadi pasar sasarannya di situ bukan hanya kaum muda, tetapi lansia juga ada di situ yang dengan
memberikan yang spesifik dari produk yang tentunya ya kalau kita orang tua-tua begini kan tentu butuh yang minuman-minuman yang segar ya. Yang mungkin membuat minuman yang mengurangi rasa lutut yang sakit ya. Belakangan stamina ya. Jadi itu yang ini yang misalnya dia dari jahe, dari lengkuas dan lain sebagainya. Artinya dia, apalagi ketika kita membaca bukunya Akbar ya, Dr. Akbar, yang memberikan satu produknya dari berbagai bahan-bahan alamiah. Oke, di mengaku fragmentasi pasar ini juga kita menggunakan bahasa dan simbol yang relevan dengan pasar tersebut. Ya, tentu terkait dengan bahasa-bahasa di situ bagaimana lah kita ya daripada KP atau usaha kita. Oke, jadi satu fragmentasi pasar. Yang kedua, menggunakan narasi dan cerita. Ya, saya kira ini perlu ya. Menggunakan narasi dan cerita untuk menciptakan hubungan emosional dan konsumen. Ya, dengan bahasa yang kita ini, dengan menerjemahkan, maka ada keterkaitan hubungan kita dengan konsumen. Misalnya kita menggunakan bahasa daerah, ya, dengan memberikan komentar narasinya bahwa seperti ini loh yang dia maksud, ya. Iya, menggunakan teknik untuk teknik storytelling untuk membuat merek lebih manusiawi dan dapat dihubungi. Ya, artinya kalau kita membuat merek tentu ada story-nya. Tentu ada apa di merek ini yang memberikan gambaran atau ceritanya apa. Ya. Kemudian yang ketiga, lagi sedih waktu kayaknya tidak cukup deh. Mengidentifikasikan media sosial. Menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen dan membangun komunitas. Ya, karena media sosial tentunya juga salah satu model iklan atau mendistribusikan produk kita agar produk kita itu sampai kepada masyarakat, yang merupakan salah satu dari model marketing digital ya, lewat medsos. Dan kayaknya ini yang lebih cepat sekali ya dibanding kalau kita melalui media TV. Cepat sekali orang dapat atau bisa membaca. Kemudian ya, menggunakan platform media sosial untuk membagikan konten yang relevan dan menarik. Ya, apakah kita menggunakan TikTok ataukah apa dan lain-lain sebagainya. Ya, tentu ini adalah salah satu model yang cepat sekali ya orang melihat. Iya. Yang keempat, di dalam strategi pasca modern ini fokus pada pengalaman konsumen. Ya, tadi juga penyaji kok tidak salah bahwa di dalam pemasaran modern ini itu biasanya kita bermain data dan pengalaman. Ya. Ya, karena biasanya sumbernya atau yang banyak kita dapatkan orang pergi ke sana ke satu tempat karena ada pengalaman yang diperoleh dari situ. Atau orang yang saya loyal karena ada pengalaman saya dari sana, sehingga saya harus sudah merasakan apa yang disajikan, sudah merasakan apa yang di pemberian servisnya, sehingga saya selalu misalnya atau kita selalu loyal untuk balik ke sana, dan loyal tentu akan kita menyampaikan juga kepada yang lain. Oke. Jadi menggunakan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang personal ya.
Kemudian yang terakhir, menggunakan humor dan ironi. Ya, menggunakan humor ironi ini untuk menciptakan iklan yang menarik dan tidak biasa. Jadi mungkin kita lihat bahwa ketika kita membuat iklan, ya umur-umur ini ya, itu biasanya kan ada berbagai gambar-gambar yang bisa menarik ya. Jadi salah satunya biasanya kita kalau iklan-iklan dalam kemasan itu kan belum dicoba makanannya, tapi kemasannya yang sangat menarik sehingga kita tertarik untuk mengkonsumsi. Yang keenam, mengakui dan menghargai kritik. Ya, kalau kita dikritik oleh konsumen harus kita hargai. Kita harus terima dengan dasar bahwa kita terima harus kita perbaiki. Karena ketika tidak ada kritikan dari konsumen, maka tentu kita merasa bahwa sudah bagus ya. Iya. Tentu tidak ada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, maka ya dengan adanya kritikan ini tentu kita ada kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kita punya kualitas ya. Jadi kalau misalnya saya saya sebagai pengusaha catering ya, misalnya rumah makan dan lain sebagainya ya, catering misalnya, wah ibu catering ini tolong dikurangi pedasnya, dikurangi asinnya misalnya, iya tentu kita pelayanannya dengan demikian kritikan dari konsumen, maka kita harus perbaiki. Oh, tidak semua orang bisa makan yang pedas-pedas. Dengan demikian kalau menyajikan menunya harus ada yang standar. Tidak semua orang suka asin. Ya, dengan demikian kita harus membuat makanannya yang standar. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus terima untuk memperbaiki kita punya bisnis. Terakhir, fokus pada nilai dan makna. Iya, tentunya kita menghubungkan merek dengan nilai makna yang lebih mendalam. Ya, artinya bahwa kita mempromosikan produk ini dengan memberikan nilai yang positif dan makna yang positif bagi konsumen. Ya. Nah, ini yang menjadi tambahan dari saya yang berkaitan tadi pertanyaan Pak Andre ya, Pak siapa? Andrian, yang berkaitan dengan strategi pemasaran postmodern. Jadi ada 7 hal, yaitu fragmentasi pasar, narasi dan citra, media sosial, pengalaman konsumen, fokus pada pengalaman konsumen, menggunakan humor dan ironi, mengakui dan menghargai kritik, fokus pada nilai dan makna, ya. Oke, saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu bisa juga membaca yang berkaitan antara, karena ini kan pasca modern ini kan penyatuan antara pemasaran tradisional dengan konvensional, ya. Oke, saya kira cukup. Bagaimana mau sambung untuk kelompok 2? Mungkin kurang efektif, Prof, karena melihat waktu juga yang tinggal sedikit. Kayaknya. Mungkin bisa digabung saja di pertemuan berikutnya langsung 3 kelompok, Prof. Terus nanti pertanyaannya dibatasi untuk satu kelompok itu bisa satu penanya, Prof. Biar untuk mengefisiensikan waktu juga, Prof. Kayaknya kurang ini karena memang itu kalau kita seperti ini banyak menarik. Iya itu nih, Prof. Kita kan masih bisa 2. Ya kan kita baru 2 pertemuan ini,
Jadi yang duanya itu kita bagi ini. Begini, karena kita banyak. Ini cuma 2 orang yang bertanya ya, dan banyak yang kita bisa jelaskan terkait dengan materi ini. Hari pekan depan ada kuliahnya kalau Ahad ya, supaya banyak waktu ya. Saya itu pekan depan hari Senin ya, ada kegiatan di Batam. Jadi kita beberapa dosen-dosen ekonomi berangkat. Itu ada memang acaranya forum manajemen setiap tahun. Ya, ini di Batam. Ini itu kegiatannya mulai tanggal 21, 22, 23. Jadi kita pulangnya nanti tanggal 24 itu kalau tidak salah Sabtu ya. Dan saya pesawatnya kalau tidak salah siang. Namun kan ke Batam itu transit Jakarta yang mungkin berjam-jam ya. Jadi kalau saya kan kita baru pertemuan kedua ini ya. Iya. Iya. Jadi kalau bisa untuk Ahad bisa ya, tidak ada di kuliahnya Ahad. Ahad bukannya jam 10 kita ada ya? Iya, ada jam 10. Dia Kuliah apa itu? Mata kuliah apa? Kalau bisa sesudah duhur. Strategi. Ada? Habis duhur ya? Nah, itu kita bisa 2 kelompok di situ. Boleh? Mana Keti? Korupsi uang, tapi dia banyak korupsi waktu. Apalagi kalau seperti ini tidak sepakat ya. Ya. Oke. Saya tambahkan ya untuk Anda ini kan sudah tahap penyelesaian ya. Ada yang sudah buat judul? Ada yang sudah, Prof. Oh, saya kira baru. Kalau belum, ini kan saya lihat ini ya terus terang saya juga baru mengajar ini isu-isu pemasaran kontemporer. Ya biasanya saya yang semester lalu saya ajarkan manajemen strategi ya dengan pemasaran strategi. Nah, kalau saya, apalagi di awal tadi itu kan banyak yang Oke, jadi kalau tidak ada lagi, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ratna. Terima kasih banyak, Prof. Oke, saya kira cukup ya. Jadi insya Allah kalau mau 2 dengan 3 nanti kita supaya lebih banyak waktu untuk diskusi. Oke, saya leave ya. Baik, Prof. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lupa, halo. Ya, Bu. Nah, jadi di jurnalnya itu lupa ya kalau di makalah ininya kutip referencing ayat atau hadis yang terkait dari makalahnya ya, baru dikirim makalahnya. Oke?